Ya, cukup. Setelah itu kita diam. Diam dalam sesuatu perdebatan, walaupun kita unggul di dalamnya, itu tetap menjadikan kita mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Punya nilai di hadapan Allah. Wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang sanggup menahan amarah disediakan surga seluas langit dan bumi. Bahkan dalam salah satu riwayat disediakan satu istana di antara taman-taman surga. Ya, ada yang mengatakan di tepian surga. Ada yang berkata, Ustadz kok di tepian? Ya biarin aja, yang penting dapat istana daripada enggak sama sekali ya di surga, ya kan? Wah, Masya Allah. Teruskan. Ya, marwataini walladzi nafsi biyadihi. Nah, demi Allah yang menggenggam jiwaku. Masya Allah, ini saya sering katakan Rasulullah itu kalau berkata, sebetulnya tidak harus bersumpah. Karena beliau itu semua tutur katanya adalah terbimbing oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan beliau tidak bertutur dari nafsunya, tapi semua bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ada dalam pembicaraan Nabi disampaikan informasi dan disertai dengan sumpah, apalagi mempertaruhkan jiwanya. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang menggenggam jiwaku, demi jiwaku yang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampai mempertaruhkan keadaan jiwanya untuk bersumpah. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Ya, sesuatu yang sangat penting. Kata Nabi, la khulufu famis saimi atyabu 'indallahi ta'ala min rihil miski. Di riwayat lain, atyabu 'indallahi yaumal qiyamati min rihil miski. Orang-orang yang mampu mengerjakan seperti yang tadi, dia jaga lisannya dari perbuatan rafas, menjaga dirinya, menjaga keadaan dirinya supaya tidak terpancing dalam keburukan. Itu oleh Allah diberikan satu kemuliaan. Ya, di antara tandanya orang yang berhasil ini, jadi nanti saat hisab, saat kiamat, kita akan ketahui ahli ini. Ahli puasa yang nanti kelak, nanti kita akan dapat di hadisnya juga, mendapatkan anugerah masuk surga dari Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Dan tanda-tandanya di antara mereka adalah bisa kelihatan keluar bau harum ya di mulutnya. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, kata Nabi Muhammad SAW, la khulufu famis saimi, sungguh bau mulut ya orang yang puasa itu, yang benar puasanya, yang seperti tadi disebutkan, bukan menahan lapar dan haus saja, kan? Tapi bagaimana mengontrol dirinya, mengontrol lisannya, mengontrol keadaannya, menjauhi pancingan provokasi. Orang-orang seperti ini diberikan tanda oleh Allah. Di antara tanda utamanya keluar bau harum semerbak di lisannya lebih daripada bau harum kasturi. Ya, kasturi itu yang paling tinggi tingkat harumnya. Rihal miski itu khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, kan? Khitamuhu misk ini sudah jadi ungkapan dalam Al-Qur'an dan diambil di kalangan masyarakat orang Arab. Bagaimana akhir kehidupan yang semerbak, yang wangi dan sebagainya. Itu sebagai kata kiasan. Nah, ada orang yang diapresiasi oleh Allah jadikan lisannya itu mengharumkan, melahirkan bau harum yang semerbak. Ya, bau harum yang mewangi itu, Masya Allah, sangat luar biasa. Dan jangan salah memahami ini ya. Nah, yang salah memahami, dulu ada anak SD ya, satu cerita gambaran gitu kan, sampai rumah nggak mau sikat gigi, nggak mau apa kan, sampai bau mulutnya itu luar biasa lah kalau bicara. Habis sahur makan jengkol, kemudian malamnya buka makan pete dan sebagainya. Ibunya tanya, kenapa kamu nggak sikat gigi? Baunya kan aneh ini. Mama, di sekolah diajarkan bau mulut orang puasa itu lebih wangi ya, di hadapan Allah dibandingkan dengan minyak kasturi. Nah, bukan berarti enggak ini ya, bukan berarti harus bau gitu. Nah, itu cara bacanya juga penting. Ya, mungkin kita bisa katakan ya harumnya apa namanya? Lisan atau mulut orang yang berpuasa itu yang diapresiasi. Jadi bau yang dimaksudkan di sini bukan bau yang nggak jelas ya. Yang dimaksud harum. Ya, harum, indah, semerbak seperti kita pakai minyak wangi. Ini adalah pertama bentuk majas saat di dunia. Majas kiasan saat di dunia, yaitu apa? Kita yang menjaga lisan itu dari keburukan sehingga keluar kata-kata mulia itu harum. Ya, itu semerbak sehingga menyebar keharumannya dan diakui, bahkan dicatat, bahkan sebagian orang membuat status dengan itu. Ya, istilah kita quotes gitu kan. Nah, di akhirat majazi itu menjadi hakiki. Dijadikan oleh Allah nilai kebaikan itu. Ada sebagian hamba yang memang diistimewakan dengan keadaan harum ini. Ya, saya ambil contoh misalnya, saya di kesempatan Jumat lalu saya sampaikan di khutbah Jumat dan mungkin di Adinet Official juga ditayangkan kembali. Ada Imam Nafi' Al-Madani, gitu ya. Imam Nafi' Al-Madani ini punya dua nanti yang meneruskan qiraat beliau, yaitu Imam Warash dan Qalun. Imam Warash dan Qalun. Itu Qalun sekarang dibacakan di Tripoli, ada di Libya gitu kan. Warash misalnya di Mesir dan sebagian Afrika. Nah, itu teman-teman sekalian, Imam Nafi' ini punya keunggulan. Walaupun pendengaran beliau nggak terlampau sempurna, tapi beliau ini Masya Allah, ini ahli Quran, bisa membenarkan dan melihat kesalahan seorang pembaca Quran dari gerakan bibirnya saja. Dan setiap beliau bicara itu mengeluarkan bau harum. Ya,
di lisan beliau yang mulia, ya, di mulutnya keluar bau haram, kebaikan-kebaikan. Itu karena barokah Al-Qur'an. Ya, barokah Al-Qur'an. Dan ya Majasi ini yang paling banyak, Majasi yang paling banyak. Artinya ahli Qur'an itu bisa dilihat lah, kata-katanya lembut, baik gitu kan. Kita bisa saksikan banyak orang-orang ahli Qur'an dan keluar bagaimana kata-kata yang sangat mulia dari mereka. Kemudian kita teruskan, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Nah, ini poinnya. Ya, maka orang yang puasa yang benar itu kalau ingin mendapatkan junnah, ingin sempurna, ingin mendapatkan kemuliaan tadi, di dunia dimuliakan oleh Allah, terbebas dari maksiat, ya, dalam arti ada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan maksum, yang maksum hanya nabi. Ya, hanya nabi, hanya para rasul. Tapi dia mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala berbentuk kemuliaan. Dalam bahasa Arab disebut karamah. Ini kalau ke nabi itu mukjizat, kalau ke manusia biasa itu karamah. Nah, di antara perbedaannya, kalau mukjizat harus ditampakkan, diumumkan. Ya, di-share, diketahui, disampaikan untuk membuktikan kenabian. Makanya mukjizat Nabi Muhammad SAW dibuktikan, ditunjukkan langsung, ya, supaya orang tahu ini Nabi. Mukjizat Nabi Isa sebelumnya, mukjizat Nabi Musa alaihissalam jami'an itu kan, itu ditampakkan supaya mengerti ini Nabi. Tapi karamah itu tidak diobral. Biasanya baru ketahuan itu nanti setelah meninggal, ya. Baru nampak sebagian-sebagian lah, tapi orangnya nggak ngaku-ngaku, ya, nggak pasang pelang misalnya punya karomah, punya ini, tidak. Dia biasa saja, tapi ada kemuliaan melekat pada dirinya. Dan banyak karomah itu, ya, karomah di wajah, karomah di perilaku, karomah di sikap, karomah di ilmu, macam-macam. Tidak digambarkan dalam bentuk yang sifatnya, mohon maaf, mendekati magis oleh sementara orang gitu kan, nyebrang sungai, ya, kemudian bisa terbang, bisa macam-macam. Nah, itu hal-hal yang mungkin ada tapi mungkin jauh gitu kan, jauh. Tapi orang lupa bahwa ilmu itu kalau Allah berikan kemuliaan menjadi karamah. Ya, ingat ya, adab kalau Allah berikan kemuliaan jadi karamah. Ya, jadi adab, ilmu, akhlak dan semacamnya itu kemuliaan. Bahkan pada harta ada karamah, ada kemuliaan. Pada ilmu ada kemuliaan. Pada fisik, tenaga ada kemuliaan. Jika semua itu diarahkan pada hal-hal kebaikan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang puasa ini, ya, kalau puasanya benar, maka dia meninggalkan syahwatnya, ya, syahwat dalam konteks hal-hal yang jelek, yang buruk, ya. Bahkan dalam i'tikaf dia tinggalkan dulu hubungan dengan istrinya atau suaminya dan seterusnya. Kemudian dia coba tahan makannya, ya, dia tahan kemudian minumnya secukupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan konsepsi puasa itu makan minum yang cukup, yang menjadikan kita kemudian terbawa untuk semangat menunaikan ibadah, aktivitasnya dinilai sebagai ibadah. Jadi kalau kita tarik menjadi karakter dalam kehidupan, maka Masya Allah, hidup kita tertata, nggak berlebihan makan, nggak berlebihan minum, ya, semua cukup, ibadah nyaman, kan gini kan? Coba lihat, buka kan cukup, ya, minum cukup. Awal-awal kan semua pengen dikoleksi, ya, pengen jus, pengen ini, pengen itu, toh yang diminum teh manis juga, ya kan, dengan gorengan, ya, ada kurma, alhamdulillah, setelah itu buka, makan, selesai kan? Ya, kenapa setiba kemudian pasca Ramadan berubah lagi? Ya, terus seakan-akan pengen membalas yang Ramadan. Jadi kumpulkan semua ini, ada pertanda yang kurang tepat, ya. Oke. Lanjutkan, bismillah. Kemudian asyamu li wa ana ajzi bihi. Nah, ini keistimewaannya. Kalau orang benar puasanya, ya, seperti yang tadi disampaikan, maka penilaiannya akan langsung dari Allah. Beda dengan amalan biasa. Ramadan itu beda. Jadi kalau kita sholat di hari-hari biasa, itu kan bukan di suasana Ramadan, ya, baca Quran dan sebagainya, dicatat pahalanya. Malaikat mencatat, nanti catatan itu dikumpulkan, ditunjukkan saat yaumul hisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya. Yang baik akan ditampakkan, demikian yang buruk pula. Setiap satu kebaikan diberikan 10 nilainya. Ya, Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan dapat 10 nilai kemuliaannya. Tapi puasa tidak. Ya, asyamu li, puasa yang ditunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi. Allah yang langsung memberikan ukuran pahalanya. Ya, kalau Allah sudah berikan ukuran, ya bisa nggak terbatas. Paling minimal, ya, standarnya wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan 10 kali lipat, yang standar, yang biasa. Jadi kalau dapat segitu, itu dapat yang paling rendah. Ya, karena kalau Allah sudah berikan tanpa ukuran, semakin kita ikhlas, semakin tunaikan karena Allah, maka dapatlah kemudian limpahan-limpahan yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah hadis yang keempat yang kita dapati, dan hadis pendukung pada bab tentang keutamaan puasa. Secara singkat, kalau puasa yang ditunaikan dengan baik, sesuai aturan, sesuai hukum-hukumnya, kan, sesuai ketentuannya, maka pertama Allah apresiasi dengan memberikan satu perisai dalam dirinya sehingga tercegah dari perbuatan maksiat.
Kemudian juga Allah jadikan keadaan diri menjadi lebih terhormat, ya. Lisan tertata, keadaan diri tertata, sehingga dengan itu mendapatkan apresiasi, semerbak wanginya di dunia, dan mendapatkan bau harum lebih harum dari kasturi saat kembali kepada Allah di akhirat. Dan lebih daripada itu akan dilipat gandakan pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkumpul segala bentuk kemuliaan pada diri.